Ya, baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal ujian mandiri yang kita ambil dari soal asli USM Unsri tahun 2018 untuk Matematika Saintek. Nah, ini juga bisa kamu jadikan referensi untuk menghadapi ujian mandiri di PTN lain karena setahu saya berdasarkan pengalaman ya, mudah-mudahan soalnya itu hampir sama. Dan di video kali ini kita akan bahas tuntas yang Matematika Sainteknya sebanyak 15 soal. Dan mungkin karena kita nggak bisa menjelaskan semua rumusnya diulangi dari dasar, nanti beberapa topik ya akan kita berikan link untuk video-video yang lebih detail mengenai topik yang kita bahas ya. Jadi nanti mungkin setelah menonton video ini ada materi-materi yang sudah lupa rumus-rumusnya, bisa kamu cek lagi ke deskripsi untuk mengulang atau mereview topik-topik tersebut ya. Kita mulai dari soal pertama. Ini topiknya tentang fungsi komposisi. Jika Gx sama dengan X kurang 2 dan G Fx kurang 2 sama dengan X, maka nilai F2 adalah berapa? Jadi kita perhatikan dari pertama diberikan bahwa suatu fungsi Gx itu sama dengan X kurang 2. Sehingga ini berdasarkan rumusnya bahwa semua yang di dalam kurung ini akan sama dengan X yang di sini. Jadi ketika yang di dalam kurung ini kita ubah menjadi G F X kurang 2, maka si X yang ini juga kita ubah menjadi F X kurang 2 kurang 2. Nah, lalu kita perhatikan bahwa disebutkan bahwa nilai dari G Fx kurang 2 ini sama dengan X. Berarti nilai dari G Fx kurang 2 kita tukar menjadi X. Sama dengan, yang ini ruas kanannya tetap, Fx kurang 2 dikurang 2. Nah, kita mau mencari nilai F2. Kita fokuskan ke yang dalam kurung ini, X kurang 2. Jadi supaya nilainya sama, kita tuliskan X kurang 2 sama dengan 2. Kita mau yang di dalam kurung ini sama dengan yang di dalam kurung yang ini, maka X sama dengan 4. Maka kita lanjutkan pengerjaannya, kita misalkan X-nya 4. Jadi X yang ini kita ganti jadi 4. Ini sama dengan F 4 kurang 2 dikurang 2. Kita pindahkan minus 2-nya ke sebelah kanan. 6 sama dengan F2. Dan yang ditanyakan memang kan nilai F2 ya, maka nilai F2-nya sama dengan 6. Maka jawabannya yang di option E. Kita lanjut ke soal kedua. Soal ini tentang barisan geometri. Disebutkan bahwa sebuah barisan geometri mempunyai rasio bilangan bulat positif jika U3 dikurang U1 sama dengan 48 dan U2 tambah U4 sama dengan 180, maka jumlah 6 suku pertama barisan tersebut adalah. Jadi kita perhatikan rumus untuk UN geometri ya. Itu sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Sehingga untuk U3 dikurang U1 itu sama dengan N-nya 3 ya. Jadi A 3 kurang 1 2. Jadi AR kuadrat dikurang A. Itu nilainya sama dengan 48. Kemudian dari U2 tambah U4 sama dengan 180. Berarti U2 itu adalah AR. U4 itu adalah AR pangkat 3 sama dengan 180. Persamaan yang pertama ini kita keluarkan nilai A-nya menjadi R kuadrat dikurang 1. Kemudian yang persamaan kedua kita keluarkan AR-nya menjadi 1 ditambah R kuadrat. Ini 180. A-nya kita coret. Kita peroleh suatu persamaan. Sebelum kita kali silang, mungkin bisa kita sederhanakan dulu ya. Jadi 48 per 180 sama-sama kita bagi 12 ya. Ini kita coret, ini jadinya 4 per 15. Kita kali silang, 15 kali R kuadrat kurang 1 sama dengan 4R dikali 1 tambah R kuadrat. Maka kita peroleh 15R kuadrat kurang 15 sama dengan 4R tambah 4R pangkat 3. Kita pindahkan semua ke kanan, 0 sama dengan 4R pangkat 3 kurang 15R kuadrat ditambah 4R ditambah 15. Nah, ini kalau menjumpai soal polinomial seperti ini pangkat 3 bisa kita faktorkan dengan metode Horner ya. Kita bisa faktorkan ini menjadi R kurang 3. Kemudian 4R kuadrat dikurang 3R kurang 5 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan jadi R-nya sama dengan 3. Namun kalau kita menjumpai materi seperti ini dan kita nggak bisa memfaktorkannya, yang mana tahu sudah lupa, kita cukup perhatikan yang angka 15 ini dan kita cari faktor yang merupakan faktor dari 15. Berarti bisa 1,
bisa 3, bisa 5, bisa 15. Nah, kalau kita perhatikan 1, 3, 5, 15, suatu bahasan geometri itu rasanya tidak mungkin menggunakan rasio 1. Kita akan coba dengan 3, 5, dan 15. Kalau kita menggunakan rasio 15, nampaknya terlalu besar ya, karena kalau U3-nya 15 kuadrat ya, berarti udah 200-an, dikurang U1, kayaknya terlalu kecil nilai 48 ini. Maka kita akan coba yang menggunakan 3 dan 5. Jadi kita akan mencoba menggunakan nilai 3. Kita perhatikan ke persamaan yang ini. Jadi 9 dikurang 1 per ini jadinya 3 dikali 1 tambah 9. Kita peroleh 8 per 30 atau sama ya perbandingannya. Maka kita bisa simpulkan bahwa 3 adalah jawaban untuk nilai CR. Setelah kita peroleh nilai CR-nya 3, ya, kita sepakat udah dapat nilai 3, kita kembalikan ke persamaan untuk mencari nilai A. Jadi A dikali R kuadrat kurang 1 sama dengan 48. Berarti A dikali 3 kuadrat 9 dikurang 1 jadinya 8. Berarti nilai A-nya sama dengan 6. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah 6 suku pertama. SN. SN ini rumusnya adalah A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Jadi A-nya adalah 6. Rasionya adalah 3. N-nya 6. Dibagi 3 kurang 1. Kalau ini kita hitung, 3 kurang 1, 2. 6 bagi 2 jadi 3. 3 pangkat 6, 729. Dikurang 1 berarti 728. Berarti 3 dikali 728, 2184. Maka jawabannya adalah yang di option A. Kita lanjut ke soal berikut, soal nomor 3. Jika dari 5 laki-laki dan 6 perempuan, akan dipilih 2 laki-laki dan 2 perempuan untuk mewakili sekolah dalam sebuah seminar. Maka banyaknya pilihan yang mungkin adalah, jadi dari 5 laki-laki akan kita pilih 2, kemudian dari 6 perempuan akan kita pilih 2 perempuan. Dan karena pemilihannya tidak menempati suatu jabatan atau urutan tertentu, maka kita menggunakan metode kombinasi. Jadi dari 5 laki-laki kita pilih 2, dan dari 6 perempuan kita pilih 2. Menghitung kombinasi mana tahu ada yang lupa ya. Jadi 5-nya kita tulis sebagai 5 faktorial, 2-nya kita tulis, kemudian 5 dikurang 2 jadinya 3. 6-nya juga sama, 2-nya kita tulis, 6 dikurang 2, 4 faktorial. 5 faktorial berarti 5 dikali 4 kali 3 faktorial. Ini 2 kali 3 faktorial habis. Yang 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 faktorial. Ini 4 faktorial habis, maka kita peroleh ini hasilnya 10. Yang ini hasilnya 15, maka hasil akhirnya adalah 150 yang di option C. Kita lanjut ke soal keempat. Pada kubus ABCDEFGH dengan rusuk 2 cm, P dan Q berturut-turut merupakan titik tengah GH dan CD. Jarak titik P ke garis Q adalah. Nah, setelah saya coba kerjakan, ternyata ini jawabannya tidak ada di option ya. Mungkin ada kesalahan, tapi kita coba mengerjakan sesuai dengan apa yang tertulis di soal. Kita gambarkan kubus ABCDEFGH-nya. Biasanya kita gambar penamaan kubusnya. Ini penting karena berdasarkan pengalaman masih ada beberapa siswa yang salah dalam memberikan titik-titik nama di kubus ya. Jadi kalau ABCDEFGH kita biasakan supaya kompak ya. A, B, C, D harus berurutan. Kemudian E, F, G, H. Jadi titik point startnya dari A-nya ini sama dengan titik mulai dari E-nya. Jadi jangan asal menempatkan titiknya. Kemudian disebutkan bahwa titik P itu di tengah-tengah GH. Mungkin supaya jelas kita berikan warna berbeda. Titik P-nya di sini. Dan Q adalah di tengah-tengah CD di sini. Yang menjadi pertanyaan adalah jarak titik P ke EQ. Kita hubungkan. Yang ditanyakan adalah jarak dari P ke EQ. Jadi kebetulan EP dan PQ ini adalah siku-siku. Jadi kita gambarkan modelnya seperti ini. P, Q, E. Kemudian tinggal kita perhatikan bahwa tadi rusuknya 2. Berarti karena P di tengah-tengah, berarti ini 1. P ke Q ini langsung lurus ke bawah, berarti sama dengan panjang lurusnya 2. Jadi PQ-nya 2. Kemudian si EP, ini Pitagorasnya di H. Maka akar dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat itu panjangnya akar 5. Kemudian si EQ adalah Pitagoras dari EP dan EQ. Berarti akar dari akar 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Akar 9 berarti 3. Berarti kita gambarkan sekali lagi supaya jelas angka-angkanya.
Ini E, ini P, ini Q, ini 2, ini akar 5, ini 3. Untuk mencari jarak P ke Q, kita bisa gunakan rumusnya, kita anggap ini X. Sama dengan hasil kali sisi tegak, yaitu EP dikali PQ dibagi dengan EQ. Maka hasilnya sama dengan akar 5 dikali 2 dibagi 3. Maka jawaban yang benar adalah 2/3 akar 5 dan tidak ada di jawaban. Kita lanjut ke soal berikut. Ini sama ya. Soal kelima. Jika garis Y sama dengan 2X tambah 1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 5 dan alfa adalah sudut antar garis tersebut dan bayangannya, maka sin alfanya adalah berapa? Jadi kita gambarkan dulu, kita coba sketsa garis Y sama dengan 2X tambah 1. Jadi garis Y sama dengan 2X tambah 1, dia akan memotong sumbu Y ya. Ketika X-nya 0, 2 dikali 0 ditambah 1 adalah Y-nya sama dengan 1. Berarti kita angkat titiknya di sini, 0,1. Dan memotong garis Y sama dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, si garis Y sama dengan 2X tambah 1 itu memiliki gradien positif, jadi kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Dan dia memotong garis Y sama dengan 5. Jadi ketika Y-nya 5, kita masuk ke sini, Y sama dengan 2X tambah 1, pindahkan, berarti 4 sama dengan 2X, X-nya 2, kita hubungkan ke sini 2. X-nya 2. Di sini tadi Y-nya berarti 0,5 titik ini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah sudut antara garis dan bayangannya. Jadi kalau bayangannya kita perbesar lagi kemari. Jadi sudut ini sudut mula-mula kita anggap sebagai alfa dan kita anggap ini theta. Dan yang ditanyakan adalah sinus alfa antara garis dan bayangannya. Berarti alfanya yang ini. Berarti alfa itu sama dengan 2 kali theta. Berarti sin alfa itu sama dengan sin 2 theta. Nah, untuk trigonometri, sin 2 theta itu sama dengan 2 sin theta cos theta. Nah, kita perhatikan si theta-nya, kita angkat segitiganya kemari. Jadi panjang sisi ini adalah dari 5 ke 1, 4 ya. Kemudian yang ini kemari sama panjang dengan yang ini 2. Kita pitagoraskan, akar dari 4 kuadrat tambah 2 kuadrat, akar 20. Ini theta. Maka nilai dari 2 sin theta cos theta adalah 2 kali sinnya berarti depan pemiring, 4 per akar 20, dan cosnya adalah 2 per akar 20. Kita kalikan 16 per 20 atau kita sederhanakan jadi 4 per 5. Kita bisa pilih jawabannya option A. Pertanyaan muncul, kenapa bisa jawabannya positif maupun negatif? Nah, kalau kita perhatikan, sebenarnya kan kita ngambil tadi nilai Y-nya kan 4. Karena kita anggap 5 dikurang 1. Tapi sebenarnya kita juga bisa menganggap bahwa ini nilainya adalah negatif 4. Di mana dia bergerak turun ya. Jadi tergantung peninjauan kita. Karena kalau kita gambarkan sesuai dengan kuadran, ini kuadran 1, ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga, ini kuadran keempat. Ini cocoknya di kuadran ketiga bentuk segitiganya. Dan nilai Y-nya itu negatif. Nah, kalau di sini kita masukkan nilainya min 4, ya, di sini min 4, maka jawabannya akan berubah jadi negatif 4 per 5. Makanya kita bisa menentukan nilainya bisa sebagai positif maupun negatif, tergantung kita meninjau apakah ini sebagai hasil pengurangan panjang mutlaknya atau sesuai dengan pengurangan koordinatnya dari selisihnya turun 4 gitu. Nah, tidak masalah, kita pilih jawabannya sebagai option A. Kita lanjut ke soal berikut, soal nomor 6. Jika polinomial Px sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 5x kurang h, habis dibagi x tambah 2. Kita kerjakan dulu yang di kalimat ini. Artinya untuk x tambah 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan minus 2. Berarti P untuk minus 2 itu hasilnya sama dengan 0, karena disebutkan habis dibagi. Kita substitusikan semua nilai x-nya sebagai minus 2. Jadi 2 kali minus 2 pangkat 3 ditambah 3 kali minus 2 kuadrat dikurang 5 kali minus 2 dikurang h sama dengan 0. Ini minus 8 dikali 2 jadinya sebagai min 16. Kemudian yang ini 4 kali 3 jadinya 12. Min dengan min jadinya 10 dikurang h sama dengan 0. Maka h-nya sama dengan minus 16 tambah 12 ditambah 10. Maka nilai h-nya sama dengan 6. Kemudian kita bisa lanjutkan ya, ke persamaannya, bahwa persamaan kedua ya, garis kedua. Px tambah k habis dibagi x kurang 1.
Berarti untuk X kurang 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1. Berarti P1 tambah K itu sama dengan 0. Untuk P1 kita kembalikan ke persamaan ini, menggantikan nilai X-nya dengan angka 1. Berarti 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 kuadrat kurang 5 kali 1 dikurang hanya 6. Kemudian ditambah K sama dengan 0. Berarti 2 tambah 3 kurang 5 kurang 6 tambah K sama dengan 0. Maka kita peroleh K-nya itu nilainya, berarti ini habis, ya, berarti K-nya itu sama dengan 6. Maka nilai dari H tambah K, berarti 6 ditambah 6, berarti nilainya sama dengan 12. Jadi jawaban untuk yang nomor 6 adalah yang di option E. Ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 7, tentang notasi sigma nampaknya. Diketahui bahwa fx sama dengan x kurang 1 ditambah 2. Dan Gn sama dengan sigma dengan batas bawah x sama dengan 1 sampai n, fx kurang 1. Dan diketahui bahwa f0-nya sama dengan 1. Jadi kita mulai dari untuk x sama dengan 1, kita masukkan ke persamaan ini. Berarti f1 sama dengan f1 kurang 1 ditambah 2. Berarti ini f0 dan nilainya adalah 1. Berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kita lanjutkan ke untuk X sama dengan 2. Kita mungkin buatnya di sini ya. X sama dengan 1, maka jika untuk X sama dengan 2, maka F2 sama dengan F1 ditambah 2. Jadinya 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kita akan coba polanya. Kalau untuk X sama dengan 3 berarti F2 ditambah 2. Berarti 5 tambah 2 sama dengan 7. Sampai 3 data ini kita perhatikan ini membentuk aritmatika ya. Jadi bilangan pertamanya itu 3. Dengan bedanya sama dengan 2. Kita tinggalkan untuk yang si fx. Kita lanjutkan ke Gn. Berarti Gn itu sama dengan sigma n x sama dengan 1 fx kurang 1. Jadi kalau kita tuliskan nilainya itu adalah mulai dari ketika x1 ya. 1 dikurang 1 berarti 0. Berarti itu sama dengan f0 ditambah seterusnya sampai n kurang 1. Dan di soal ini disebutkan bahwa G 10. Kalau G-nya 10, berarti N-nya 10. Berarti ini kita tukar jadi G 10. 10 dikurang 1 adalah 9. Berarti ini sampai kita jumlahkan sampai F9. Nah, nilai dari F0 itu adalah 1. Nilai dari F1 adalah 3. Kemudian sampai ke F9. Nilai F9. Kalau kita perhatikan ini adalah barisan aritmatika, maka kita bisa hitung dengan cara menggunakan rumus Sn ya. Sn sama dengan n per 2 dikali 2A tambah n kurang 1 dikali B. Dari angka 0 ke angka 9, totalnya ada 10 angka, 10 per 2. Kemudian 2 kali angka pertamanya adalah angka 1, ditambah n-nya 10 dikurang 1 dikali bedanya 2. Ini menjadi 5 dikali 2 ditambah 18 ya. Jadi 18 tambah 2, 20 dikali 5, maka jawabannya adalah 100. Dan ini tidak ada di jawaban. Kita lanjut ke soal berikutnya. Garis dengan kemiringan 3 menyinggung kurva Y sama dengan X kuadrat kurang 9X tambah 7. Jadi kita perhatikan kalau soalnya seperti ini, maka kita tuliskan Y sama dengan X kuadrat dikurang 9X ditambah 7. Nah, untuk mencari gradien atau kemiringan kita gunakan turunan pertama. Berarti M itu sama dengan turunan pertama, sama dengan 2X kurang 9. Dan nilai itu sama dengan 3. Berarti 3 sama dengan 2X kurang 9. Kita pindahkan 12 sama dengan 2X, berarti X-nya sama dengan 6. Nah, 6 ini kita kembalikan ke si Y untuk mencari koordinatnya. Berarti Y sama dengan 6 kuadrat kurang 9 kali 6 ditambah 7. Berarti 36 dikurang 54 ditambah 7. Berarti ini min 18 ditambah 7, maka jawabannya min 11. Maka dengan demikian koordinatnya adalah 6, min 11. Dan tidak ada di jawaban. Ya. Mungkin ada kesalahan dalam pengetikan soal, kita nggak tahu.
Yang penting caranya seperti ini. Kita lanjutkan ke soal berikut, soal nomor 9. Soal ini berkaitan dengan fungsi kuadrat dan nilai mutlak dikombinasikan ya. Jika A dan B memenuhi persamaan 2x kurang 3, dalam mutlak ya, sama dengan x kuadrat kurang 1, maka nilai dari A tambah B adalah. Jadi untuk pengerjaannya sendiri, nilai dari mutlak 2x kurang 3 sama dengan x kuadrat kurang 1, bisa kita kerjakan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah 2x kurang 3 sama dengan x kuadrat kurang 1. Kita pindahkan ke sebelah kanan, 0 sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 2. Yang bentuk kedua adalah 2x kurang 3 sama dengan negatif dari x kuadrat kurang 1. Maka 2x kurang 3 sama dengan negatif x kuadrat tambah 1. Kita pindahkan ke kiri, x kuadrat tambah 2x kurang 4 sama dengan 0. Ada dua bentuk. Maka untuk mencari nilai A tambah B-nya kita gunakan A tambah B sama dengan min B per A. Jadi B-nya itu adalah negatif 2. Min dari min 2 per 1, berarti jawabannya 2. Kalau yang ini A tambah B-nya sama dengan min B per A, berarti min 2 per 1 sama dengan min 2. Nah, muncul kendala adalah bahwa ternyata dua-duanya ada di jawaban. Ada min 2, ada 2. Kita perhatikan lagi keterangannya bahwa jika A dan B memenuhi. Syaratnya adalah berarti untuk memenuhi persamaan, dia akarnya harus real. Maka B kuadrat kurang 4AC-nya ini harus lebih besar daripada 0. Kita uji nilai B-nya minus 2 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 2. Berarti ini 4 dikurang 8, hasilnya negatif. Maka ini akarnya adalah akar imajiner. Sementara untuk bentuk yang ini, kita perhatikan yang ini. Nilai dari B kuadrat kurang 4AC-nya adalah 2 kuadrat kurang 4 kali 1 kali min 4. Berarti 4 ditambah 16, hasilnya adalah positif. Berarti akarnya adalah akar real. Nah, untuk lebih yakin tentu kita memilih akar yang real dibandingkan akar yang imajiner. Maka kita pilih bahwa jawaban untuk nilai A tambah B-nya adalah yang negatif 2. Jawabannya adalah option A. Kita akan sambung ke soal berikutnya, soal nomor 10, tentang limit X menuju tak terhingga dari akar X kuadrat tambah X dikurang X. Bentuk ini bisa kita tukar menjadi limit X menuju tak terhingga akar dari 1x kuadrat tambah 1x ya. Kemudian X ini kita tukar menjadi akar dari 1x kuadrat ditambah 0x. Bentuk ini tidak akan merubah hasilnya, hanya menulisnya menjadi bentuk yang berbeda, tapi nilainya sama. Maka nilainya sama dengan koefisien X yang di sini 1, dikurang koefisien X yang di sini 0, dibagi 2-nya tetap, akar dari koefisien X kuadrat 1. Jadi jawabannya adalah 1 per 2. Jadi jawabannya adalah option B. Kita lanjut ke soal berikut, soal nomor 11. Adalah mencari persamaan dari suatu fungsi nilai mutlak. Jadi ada gambarnya ya. Kemudian ditanyakan adalah gambar di atas merupakan kurva dari ada diberikan 5 obo option. Dan biasanya siswa ketika menghadapi soal seperti ini akan mencobakan titik yang ada di gambar ke persamaan dan mana yang benar. Tentu tidak ada salahnya dengan mencoba secara acak titik-titik yang di soal ke persamaan dan kita mengeliminasi satu persatu mana jawaban yang salah dan menyisakan satu jawaban yang benar. Tapi alangkah baiknya dalam mengerjakan soal seperti ini kita tidak secara random menguji. Kita perhatikan titik yang menjadi titik kontras atau perbedaan yang mencolok, ya bahwa kurva ini turun sampai suatu titik kemudian mendatar. Artinya kurva ini menjadi kurva yang menjadi tanda tanya apa yang terjadi di X sama dengan min 1. Kita perhatikan X sama dengan min 1. Kita pindahkan menjadi X tambah 1. Maka fokus kita adalah mencari suatu fungsi yang memiliki nilai mutlak di X tambah 1. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa jawabannya itu jawaban yang memiliki nilai mutlak X tambah 1. Berarti ini tidak sesuai, ini tidak sesuai, ini tidak sesuai. Kita cukup fokus atau menguji jawaban option A dan option D. Kemudian cara mengujinya seperti ini. Kita ambil satu titik di sebelah kanan X-nya ini. Ini min 1, kita coba satu titik di sini dan satu titik lagi mungkin yang ini min 2,3. Jadi kita akan coba dua buah titik untuk menguji mana yang benar. Kita mulai dari X sama dengan 1. Jadi ketika X sama dengan 1, berarti mutlak dari 1 tambah 1 dikurang 1. Jawabannya adalah 2 dikurang 1 sama dengan 1. Ini benar. Kita coba yang di sini menjadi mutlak dari 1 tambah 1 ditambah 1. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kita mau mengharapkan jawabannya itu 1. Berarti yang ini salah. Maka udah pasti jawabannya adalah di option A. Jadi caranya seperti itu. Tidak usah kita coba sampai ke yang di option E. Kita lanjut. Nomor 12.
Disebutkan bahwa diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah bx tambah c dan gx sama dengan x kuadrat jika min 6 dan 4 adalah akar-akar dari 3gx sama dengan f2x, maka nilai b kurang c-nya berapa? Kita mulai dari sini, 3gx berarti 3 dikali x kuadrat sama dengan f2x, berarti setiap huruf x-nya kita ganti jadi 2x. Maka kita peroleh 2x kuadrat ditambah b kali 2x ditambah c. Kita jabarkan, 3x kuadrat sama dengan 4x kuadrat tambah 2bx tambah c. Kita pindahkan ke sebelah kanan, 0 sama dengan 3x kuadrat, kemudian ditambah 2bx. Ini bukan 3x kuadrat ya, jadi x kuadrat, x kuadrat ditambah 2bx tambah c. Kemudian di selanjutnya kita perhatikan bahwa ada keterangan bahwa min 6 dan 4 adalah akar-akarnya. Jadi kita peroleh x-nya sama dengan min 6 dan x-nya sama dengan 4. Kita pindahkan jadi x tambah 6 dan x kurang 4. Kita kalikan ini menjadi x kuadrat, kemudian ditambah 2x dikurang 24. Kita samakan kedua bentuk ini, di mana koefisien x kuadrat sama-sama dengan angka 1. Kemudian 2bx berarti sama dengan 2, berarti 2b sama dengan 2, b-nya 1. Kemudian si c-nya sama dengan min 24. Ditanyakan adalah nilai dari B dikurang C. Berarti 1 dikurang min 24. 1 ditambah 24. Maka jawabannya adalah 25. Jawabannya adalah option C. Kita lanjut. Jika 3 orang akan dipilih menjadi pengurus OSIS dari 5 laki-laki dan 4 perempuan, maka peluang terbentuk pengurus dengan jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Jadi untuk memilih 3 orang, kita bisa buat tabelnya gini. Laki-laki, perempuan. Bisa tidak ada laki-laki, 3 perempuan, 1 laki-laki, 2 perempuan, 2 perempuan, 2 laki-laki, 1 perempuan, dan 3 orang laki-laki tanpa perempuan. Dan diminta adalah jumlah perempuannya lebih banyak. Berarti kita hilangkan eliminasi ini. Jadi cuma ada 2 kemungkinan, 0 laki-laki, 3 perempuan, atau 1 laki-laki, 2 perempuan. Kita gunakan metode kombinasi lagi karena tidak ada urutan atau jabatan. Jadi dari laki-laki yang ini 03 berarti adalah dari 5 laki-laki diambil 0, kemudian perempuan dari 4 dipilih 3. Ini hasilnya adalah 1 dikali 4, jawabannya 4. Kemudian yang ini dari 5 dipilih 1, dari 4 dipilih 2. Ini hasilnya adalah kombinasi 51 adalah 5, kombinasi 42 berarti 6 ya. Berarti 30, berarti totalnya adalah 34. Nah, kita cari cara totalnya. Berarti totalnya itu sama dengan, totalnya adalah 9 orang ya, dipilih 3 orang. Berarti 9 faktorial, 6 faktorial, 3 faktorial. Kita hitung jadi 9 kali 8 kali 7 kali 6. 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. 6-nya habis. Ini jadi 3, ini jadi 4. 12 kali 7, 84. Maka peluangnya adalah 34 dibagi 84. Kita bagi 2, jadinya 17/42. Maka jawabannya adalah option C. Kita lanjut. Diberikan vektor U akar 3,1 dan vektor V sama dengan 4,0. Sudut antara kedua vektor adalah phi per A, maka nilai A-nya berapa? Jadi sudut antara dua vektor cos theta itu sama dengan U dot V per panjang U kali panjang V. U dot V itu adalah hasil kali koordinat X-nya. Misalnya akar 3 dikali 4 ditambahkan 1 dikali 0. Berarti jadinya akar 3 dikali 4 tambah 1 kali 0 dibagi panjang vektor U adalah akar dari akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikali panjang vektor V adalah 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat. 4 akar 3 dibagi. Ini hasilnya adalah 2. Ini hasilnya 4. Berarti 4/8 setengah. Jadi setengah akar 3. Nilai cos yang setengah akar 3 itu sama dengan cos 30. Atau kalau kita ganti ke radian adalah pi per 6. Dan disebutkan bahwa jawabannya adalah pi per A. Maka A-nya sama dengan 6. Jawabannya adalah option A. Kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 15. Gradien garis yang menghubungkan titik potong kurva Y sama dengan X kuadrat kurang X tambah 1 dan Y sama dengan minus 2X kuadrat tambah 4X tambah 3. Jadi kita samakan Y sama dengan Y. X kuadrat kurang X tambah 1
sama dengan negatif 2x kuadrat tambah 4x ditambah 3. Kita pindahkan jadinya 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 2 sama dengan 0. Kita akan faktorkan yang ini menjadi 3x tambah 1, x kurang 2 sama dengan 0. Kita peroleh x-nya sama dengan minus sepertiga dan x-nya sama dengan 2. Kita masukkan minus sepertiga ini ke salah satu ya, ke mari saja. Maka kita peroleh y-nya itu sama dengan minus sepertiga kuadrat dikurang minus sepertiga ditambah 1. Jadi 1/9 ditambah sepertiga ditambah 1, hasilnya 13/9. Dan yang berikutnya 2 kita kembalikan ke sini, jadi 2 kuadrat dikurang 2 ditambah 1, berarti 4 dikurang 2 ditambah 1, hasilnya 3. Maka koordinatnya adalah yang ini. Kita anggap ini sebagai x1, y1, x2, y2. Dan untuk mencari gradien, kita gunakan rumusnya adalah y2 kurang y1 per x2 kurang x1. Jadi 3 dikurang 13/9 dibagi 2 dikurang minus sepertiga. Jadi 9 kali 3, 27. Kita nggak ini per 1 ya. 27 kurang 13 adalah 14/9. Yang ini jadi tambah 2 tambah sepertiga, jadinya 7/3. Kita hitung dengan kita balikkan jadinya 3/7. Ini habis jadi 2, ini habis jadi 3, maka jawabannya adalah 2/3. Jadi jawabannya adalah option C. Jadi demikian pembahasan soal USM Unsri untuk tahun 2018 tadi ya. Jadi semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian lulus di tahun ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.